Mengapa janji Tuhan dapat dipercaya? Mengapa janji Tuhan dapat dipercaya? Bagian kedua adalah janji Tuhan dapat dipercaya sebab Tuhan itu pribadi yang setia. Kasihnya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita baca Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Saudara, ayat yang kita baca ini tulisan Yosua. Pasal-pasal awal itu Yosua ditunjukkan sebagai pengganti Musa yang sudah meninggal. Maka Tuhan memanggil Yosua supaya dia menguatkan dan meneguhkan hatinya. Dia akan memimpin bangsa Israel. Perhatikan, dan saya tandai dengan warna merah, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Tuhan sudah berjanji bahwa Israel akan memiliki negeri Kanaan. Selanjutnya yang saya warnai merah, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini janji Tuhan kepada Yosua. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang terakhir, Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Janji penyertaan Tuhan kepada Yosua sebagai pemimpin atas bangsa Israel yang sudah dipersiapkan Tuhan dari padang gurun. Tuhan pribadi yang setia, apa maksudnya? Pribadi yang setia maksudnya berpegang teguh pada komitmen. Dia Tuhan Allah yang setia. Kita baca di Alkitab, di masa lalu Tuhan setia. Dan karena kesetiaannya di masa lalu itu, Tuhan layak dipercaya selamanya. Kesetiaan Allah di masa lalu membuktikan dia layak dipercaya selamanya. Kalau kita baca Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15, di situ Tuhan berperang memimpin Israel. Yosua disuruh menanggalkan kasut. Seperti yang dijanjikannya, Tuhan datang menyertai Yosua. Akulah panglima bala tentara Tuhan, sekarang aku datang. Aku datang seperti yang kujanjikan itu, aku akan menyertai engkau. Seperti yang kujanjikan itu, aku datang memimpin bangsa ini. Aku yang berperang, engkau tanggalkan saja kasutmu. Hanya Tuhan pribadi yang setia, sedangkan manusia tidak. Kasih setia Tuhan berbanding terbalik dengan ketidaksetiaan manusia. Coba lihat, apakah manusia pribadi yang setia? Nyatanya manusia gampang berubah setia. Nyatanya orang yang awalnya setia, pada akhirnya rupanya terbukti nggak setia. Satu dua orang bahkan lebih banyak pejabat hari-hari ini ingkar janji. Di awal-awal hendak maju, bangun desa, pro rakyat, bangun jalan, perkembangan desa, membuka lapangan pekerjaan, boro-boro,
malahan perluas kerajaan untuk diri sendiri. Banyak pria yang ingkar janji kepada pasangannya. Setelah dia dapat yang dia mau, dia kabur. Setia? Enggak. Satu, dua, bahkan lebih. Bahkan mungkin banyak suami istri tidak setia. Entah suami yang serong, entah istri yang serong. Enggak setia. Dampaknya kemana? Ke anak. Jangan salahkan si anak meneruskan dosa itu. Sifat yang sama diteruskan sang anak. Atau sebaliknya, si anak tidak menikah. Kenapa? Dia tidak mau melihat kekerasan yang dialami ibunya dialaminya. Atau dia tidak mau melakukan kekerasan yang sama seperti yang dilakukan ayahnya kepada ibunya. Matanya sendiri melihat bagaimana ayah ibunya tidak setia. Amsal 26. Siapa menemukan orang setia? Siapa menemukan orang setia, kata pengamsal. Itu menunjukkan bahwa sejak awal, sejak lama, memang sulit sekali menemukan yang setia. Bahkan dibandingkan dengan kesetiaan Tuhan, manusia ini tak setia. Makanya percaya kepada janji manusia sangat mungkin mengecewakan kita. Percaya kepada janji manusia sangat mungkin mengecewakan kita. Karena hanya Tuhanlah pribadi yang setia yang dapat dipercaya janjinya. Hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu, tulisan Yeremia di ratapan 3. Situasi sulit, bangsa Yehuda Israel Selatan sedang terbuang, tapi Yeremia memperhatikan ke depan. Berdasarkan pengalaman di masa lalu, Tuhan setia kok. Hari demi hari, pagi berganti malam, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Kekal selamanya, Tuhan itu setia. Dia pribadi yang setia. Kita sudah mendengar di bagian awal Abraham menerima janji. Sudah tua dengan istrinya, pada akhirnya punya keturunan. Kenapa dia menerima janji Tuhan? Karena dia percaya Tuhan setia. Ibrani 11 ayat 11. Karena iman, ya Abraham juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Kenapa? Karena ia menganggap dia Tuhan yang memberikan janji itu setia. Abraham percaya Tuhan itu pribadi yang setia. Dia sudah berjanji, tidak mungkin gak ditepati. Dia Tuhan. Dia setia menggenapi janjinya. Kesetiaannya akan melindungi kita sekalian. Saudara harus percaya Tuhan setia. Harus percaya Tuhan setia. Mengapa hanya janji Tuhan yang dapat dipercaya? Karena memang Tuhan adalah pribadi yang setia.